Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita praktek sistem operasi ya. Saya menggunakan virtual machine dari Oracle ya, Oracle VM Virtual Box Manager. Kalau Anda tidak sempat menginstal, Anda bisa pakai di terminalnya NetAcad, itu juga bisa ya, sama. Kemudian silakan dilanjutkan pengerjaannya, apa itu modul di ini Introduction Linux dan seterusnya. Tadi malam saya cek masih banyak juga yang belum mengerjakan ya. Ya, tolong segera diselesaikan itu ya, karena mau UTS. Hari ini kita membahas mengenai PS ya. PS atau perintah untuk mengetahui proses yang ada di sistem operasi. Kemudian untuk tutorial-tutorialnya Anda juga bisa melihat di internet juga banyak. Kemudian di channel saya juga ada ya, micro teaching ya. Micro teaching itu ya ngajar secara singkat yang simpel-simpel aja gitu ya, cuma beberapa menit. Ya sama halnya dengan materi siang ini juga akan saya masukkan ke dalam micro teaching, artinya tidak lama gitu ya. Saya akan share mengenai virtual mesinnya ya. Mana nih? Oh, ini dia. Nah, kelihatan ya. Iya, kelihatan tuh merah ada jamnya. Enggak connect. Oh, oke. Oke, password juga. Ya, ada yang sudah sempat install virtual mesin? Terminal, klik. Ya, ini saya menggunakan pakai Ubuntu. Anda boleh menggunakan distro yang lain ya. Ada Linux Mint, ada Kali Linux, ada Debian, Mandrake, dan sebagainya. Banyaklah ini, tinggal kreativitas Anda pilih yang mana ya. Ya. Hari ini kita mempelajari mengenai yang proses pada Linux ya. Proses seperti yang kita pelajari di mata kuliah apa itu teori ya. Jadi merupakan suatu job atau task ya. Kalau job atau task berarti ya ini apa itu memerlukan suatu resource ya, gitu ya. Gitu. Nah, dalam Linux kita bisa melihat proses-proses yang ada di dalam sistem operasi atau resource yang sedang bekerja di dalam sistem operasi. Nanti akan saya kirimkan modulnya ya, modul dalam bentuk PDF, mungkin bisa dipraktekkan sebagai materi tambahan di luar dari NDG Linux. Kita bisa mengetikkan PS, misalnya ini ya, PS. Ya. Kemudian, kalau Man sudah tahu ya, di YouTube ada, di channel saya ada di itu, apa itu, penjelasan mengenai Man. Kalau bingung mengenai PS, perintahnya apa saja bisa mengetikkan man PS ya. Atau manualnya PS gitu ya. Help-nya lah istilahnya ini. Nah, report snapshot of current process. Jadi proses-proses yang ada pada sistem yang sedang berjalan ya. Nah, variannya banyak di bawah ini ya. Anda bisa scroll ke bawah. Ada PS spasi main E, PS spasi main EF, dan seterusnya. Kemudian ada main AUE dan sebagainya. Nah, ini bisa Anda pelajari sendiri ya. Nah, kemudian untuk selesai, kita ketikkan saja Q atau quit. Nah, ini.
Ya, kemudian dalam proses ada yang namanya foreground dan background. Nah, foreground itu yang tampak ya, proses yang tampak. Yang sedang kita lakukan ini adalah proses foreground ya. Anda membaca file Word, Anda mengetikkan sesuatu di PowerPoint dan sebagainya. Anda sedang mengerjakan sesuatu di misalnya di virtual machine ya, atau sedang menulis di Paintbrush, menggambar di Paintbrush dan sebagainya. Itu adalah proses foreground ya. Ya. Awal ya, di depan ya, maksud saya di depan. For itu kan di depan. Nah, kemudian ada proses yang namanya proses batch ya. Proses batch itu dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial ya, berurutan. Kemudian ada juga proses daemon ya. Daemon kalau di Linux namanya daemon. Kalau istilah umumnya adalah background ya. Hampir semua sistem operasi ini memiliki sifat proses yang bersifat background, termasuk Linux ya. Background itu proses yang berjalan yang kita tidak bisa mengamati, tidak bisa melihat ya, tidak nampak begitu. Makanya disebut daemon. Daemon itu kan artinya hantu ya atau setan ya, seperti itu. Misalnya timer ya, kemudian kondisi sedang mendownload dan sebagainya seperti itu, yang sekiranya tidak perlu ditampilkan di depan prosesnya. Ya, kemudian kita bisa coba sekarang kita mengetikkan PS sudah, PS min U ya, PS spasi menu itu untuk melihat CPU ya, resource CPU. PS menu. Nah, panjang ya, banyak sekali nih. Nah, kita di sini ada user, ada PID-nya ya. PID, nah, ini apa yang kemarin PID? Proses ID ya, proses identifikasi. Kemudian ada resource CPU, memori, ya, kemudian waktu dan seterusnya. Kemudian apa lagi ya? PS. PS spasi min A atau all user. Kita ketikkan PS. Enggak. PS min A. Nah, ini dia menampilkan proses secara keseluruhan ya. All. Kemudian ada lagi proses min AUX. PS min AUX ini biasanya kalau kita biasa sudah menggunakan Linux, kemudian apa itu ada programnya yang ngehang misalnya ya atau freeze gitu, kita bisa ngeceknya di sini ya untuk meng-kill ya atau mematikan program tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin dimatikan, dilihat saja PID-nya ya. PID-nya. Misalnya saya lebarkan di sini. Nah, kelihatannya. Misalnya ada program mana ya? Nah, ini kira-kira bash misal ya. Anda sedang menjalankan program yang ini, terus ini berhenti freeze. Nah, Anda cari saja PID-nya. Oh, ini ya. Nah, kemudian Anda bisa mematikan dari sini. Kill nama PID-nya. Nah, coba kita lihat kill itu apa sih? Man kill. Nah, send a signal to a process, mengirimkan sinyal ke proses untuk dimatikan ya, untuk dimatikan. Ya, seperti itu. Nggak banyak ya sebenarnya. Tinggal kita nanti hafalkan juga lama-lama juga terbiasa. Kemudian ada lagi perintah PS3 ya, ditampilkan semua proses dalam bentuk hierarki parent dan child. PS3. Nah, dalam bentuk hierarki seperti ini ya. Di DOS pun juga
ada program apa itu komen seperti ini ya, cuma saya lupa karena sudah lama tidak menggunakan DOS gitu ya. Tapi ada ya, dulu pertama kali belajar DOS untuk menampilkan apa itu struktur dari proses maupun foldernya bisa ditampilkan secara dalam bentuk tree seperti ini. Oh, PS3. Kemudian ada juga untuk melihat semua PID proses gunakan min P ya, PS3 spasi min P. PS3 spasi min P. Nah, ini dia menampilkan proses-proses yang berjalan plus menampilkan ininya PID-nya. Nah, ini ada PID-nya ya. Ya. Kemudian ada juga PS3 min H. Nah, H ini ada apa ini? Garis kurung Kurawa ya. Nah, kalau di atas kan nggak ada nih, tapi yang di bawahnya ada kurung Kurawa atau ancestor. Kemudian ada lagi apa ini? PSAX ya, menampilkan proses yang dihasilkan terminal. PSAX, gimana munculnya? Man PS. AXZ EEM running as root. Oh, ini sebagai root. Oh, selesai sampai sini. Ya. PS min E grab more. Nah, ini ditampilkan secara per phase apa itu? Per phase-nya terminal gitu ya. Kalau mau lagi di enter gitu terus ya. Spasi juga bisa. Jadi spasi saya tekan spasi ya per apa itu pertampilan di terminal. Jadi tidak ditampilkan semuanya. Ya, silakan nanti dicoba untuk dioprek sendiri ya. Kemudian ada perintah yang namanya jobs, status proses jobs. Tapi di sini terinstall nggak ya jobs? Job. Oh, job. Oke, kita ingin coba ingin mematikan job gitu ya. Sekarang kita sudah beri perintah jobs atau mengerjakan sesuatu perintah. Kita cek di task manajernya. Oh, ada enggak ya jobnya? Oh, enggak ada, berarti belum. Kalau yes, ya itu berkaitan dengan PS. Sekarang apalagi, bentar.
Kalau yes, dikenal nggak ya di virtual ini? Cek dulu ya. Yes. Oh, running out. Bentar, saya akan memindahkan host dulu ini. Waktunya sudah habis. Karena kampus sedang lockdown, jadi saya menggunakan ini host akun pribadi ya. Oh iya. Oke. Coba yes. Ya mau enggak? Oh ya mau ya. Kontrol D. Gimana matikannya, lupa saya. Matikannya gimana lupa. Kontrol Z ya. Ya, kontrol Z. Kontrol Z. Nah, kontrol Z. Ini kontrol Z ini bukan mematikan secara prosesnya mati enggak, tapi dia dirubah ke dalam ini hanya sementara ya, menghentikan sementara. Kemudian untuk restart job pada foreground gunakan perintah FG foreground. Nah, jadi di Linux ada komen namanya FG. Nah, dilanjutkan lagi ya. Ctrl Z lagi. Mati. Mati, kemudian kita ketikkan BG ya, foreground, BG berarti background. Background ini berarti dijalankan lagi jobnya yang tadi ya, yes. Jadi yes itu merupakan program dalam bentuk yang program yang ditulis dalam bahasa C. Ketika dia di running, dia akan mengeluarkan perintah Y yang banyak ini ya. BG. Ctrl Z. Nggak mau. Oke. Oke, kita coba Ctrl C saja. Ctrl C ini harusnya mati ya. Kenapa ini? Ctrl Z. It's kamu mati. Saya buka terminal baru lagi. Nah, ini kasus, mumpung ada kasus ya. Nah, terminal. Ingin dilihat sekalian. Kok nggak mati-mati? Mari kita buka terminal satu lagi. New terminal . Karena saya membuka Zoom dan membuka virtual mesin, jadi agak lambat ya komputernya ya. Ya. Nah, ini datanya. PS min AUX. Kita lihat ada enggak? Yes, ada ini kelihatan ya. Lihat dulu. Nah, di sini ada yes. Ya, ini sedang bekerja. PID-nya 2062. Coba kita kill 2062. 2062.
Nah, harus mati nggak? Nah, baru mati ya, baru mau mati ya. Coba cek lagi. Masih ada enggak yes-nya? PS min AUX. Oh, sudah enggak ada ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda nemu satu kasus yang proses bekerja terus gitu ya, bekerja terus, kemudian nggak bisa susah mematikan, bisa digunakan perintah kill. Kemudian ada perintah yang namanya top ya, TOP ya. Oh, ini kita harus buka ini nih. Ya, nggak apa-apa. Saya matiin salah satu aja biar nggak berat. Optum ya. Jadi top ini akan menampilkan program-program dengan apa itu resource yang digunakan ya. Ada PID user, SHR, CPU, memori, waktu, dan prioritas. Ini prioritas ini. Dia menampilkan prioritas. Kemudian di sini ada apa ini? Satu user karena cuma saya sendiri. Memori, iya. Coba kita buka satu lagi terminal. Kita melihat responnya di top itu seperti apa ya. New terminal. New terminal. New terminal. Sekarang saya ketikkan perintah yang yes tadi ya. Ini saya memberikan suatu pekerjaan ke Linux-nya ya, job. Memberikan job. Nah, di sini harusnya ada ya. Yes ini. Sekarang kita ingin tahu juga PID-nya yes itu berapa. Saya buka lagi terminal. Satu lagi. Klik kanan. New terminal. Ini yes-nya juga masih jalan. Nah, ini saya kecilkan dulu yes-nya. Berat. Berat. Nah, ini ya. PS min AUX. Nah, yes-nya di PID 2110. Coba kita ingin lihat resource-nya 2110. Oh, ini dia ya. Nah, prioritas 20, kemudian ada penggunaan memorinya dan seterusnya. Dia berubah-ubah proses-proses di sini karena sistem yang ada di sistem operasi kan selalu berjalan ya, selalu berjalan. 2110. Sekarang saya matikan ya, yes-nya tadi. Gimana cara matikannya? Kill. 2110. Ini seharusnya sudah tidak ada. Ya, saya kira itu ya, mengenai sedikit mengenai perintah-perintah di dalam Linux ya. Silakan nanti dicoba sendiri ini. Saya kirimkan modulnya setelah ini. Kemudian saya close ya, saya close dulu.
karena saya akan men-sharing yang hasil net akad Anda.